Perkenalkan, nama saya Nafis Rislando. Saya akan menjelaskan apakah itu komputer forensik. Komputer forensik adalah pengumpulan data yang bisa diterima oleh pengadilan sebagai salah satu alat pembuktian. Nah, semua fakta, data yang terbaca dan berhasil didapatkan pakar komputer forensik harus terjaga sedemikian rupa kondisinya, sehingga harus dibuktikan bahwa data tersebut memang benar adanya dan tidak mengalami perubahan baik disengaja maupun tidak. Tujuan komputer forensik yaitu mengumpulkan data yang bisa diterima oleh pengadilan sebagai salah satu alat pembuktian. Lalu semua fakta, data yang terbaca dan berhasil didapatkan pakar komputer forensik harus terjaga sedemikian rupa kondisinya, sehingga harus bisa dibuktikan bahwa data tersebut memang benar adanya dan tidak mengalami perubahan, baik sengaja maupun tidak. Salah satu kasus digital forensik di Indonesia yaitu pada tanggal 27 Desember 2013, peretas memodifikasi halaman website dengan mengunggah gambar skrip dan teks yang tampilannya mengubah seluruh halaman pada website DKPP. Kerugian yang disebabkan karena peretasan ini adalah terhentinya total informasi fungsi, kinerja, dan image DKPP secara signifikan. Masyarakat tidak lagi dapat mengakses website DKPP karena sistem terpaksa shutdown, sementara tim IT DKPP bekerja untuk merestore kembali sistem. Lebih parah lagi, karena proses migrasi server ada beberapa file yang dapat korup. Tentunya ini sangat merugikan lembaga DKPP. Sebagai pihak yang sangat dirugikan, Ketua DKPP Profesor Jimli Asyidik memerintahkan Sekretariat DKPP untuk melaporkan peretasan ini kepada Cybercrime Bareskrim Mabes Polri. Bagaimana menjalankan tahapan digital forensik? Pertama, mengumpulkan dan membuktikan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahap ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang dapat didapatkan akan sangat mengandung penyelidikan untuk mengajukan seorang ke pengadilan dan diproses sesuai hukum sehingga akhirnya dijebloskan ke tahanan. Kedua, memelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Bukti yang telah didapatkan perlu dieksplor kembali ke dalam sejumlah skenario yang berhubungan dengan tindakan pengutusan. Lalu selanjutnya ada presentasi, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Mengapa digital forensik itu perlu dilakukan? Forensik digital diperlukan karena biasanya data di perangkat target dikunci, dihapus atau disembunyikan. Berawal dari bangkitnya revolusi komputasi personal pada akhir tahun 1970-an dan di awal 1980-an. Disiplin ini berkembang secara alami selama tahun 1990-an. Dan baru pada awal abad ke-21 negara-negara secara bertahap membentuk kebijakan terhadap disiplin ini. Apa itu trace tools? Yaitu penanganan awal barang bukti komputer di TKP. Kegiatan yang dilakukan secara elektronik dapat diselidiki dengan cara metodologi analisis forensik digital. Bagaimana legalitas digital forensik? Dalam suatu kasus kriminal, bukti legal dibutuhkan untuk membuktikan fakta, mengonfirmasi alibi, melakukan penelusuran jejak kronologi. Terdapat 5 tahap penting dalam pengimplementasian forensik digital. Terdapat dari A. Pengidentifikasian, B. Pemeliharaan, C. Pemulihan, D. Analisis, dan E. Sebagai penyajian. Kelima tahap ini harus dilakukan dengan kesepemahaman yang sama oleh setiap penyelidik. Oleh karena itu, standar spesifik yang memuat aspek legal dan etis mengenai praktik ini sangat diperlukan. Salah satu aspek legal yang perlu dirumuskan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti legal. Selain itu, aspek legal dalam forensik digital juga harus memuat soal siapa saja yang memiliki wewenang untuk mengakses dan memeriksa bukti-bukti tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih.